Nasib Pratama Arhan di Suwon FC berbenturan dengan agenda timnas. Vietnam, Filipina, dan Malaysia copy-paste Indonesia. Tanda-tanda Jordi Amat. Doa dari Belanda untuk Indonesia. Semenjak PSSI menggelorakan program naturalisasi, secara tidak langsung hubungan kedua negara semakin erat. Terbukti legenda timnas Belanda Edgar Davids mengakui kalau dirinya sudah tidak sabar menyaksikan laga uji coba Belanda versus timnas Indonesia yang sudah dia anggap sebagai saudara jauh. Persepsi Edgar Davids itu bukannya tanpa sebab karena sejumlah pemain keturunan Belanda saat ini banyak yang bermain untuk Indonesia. Terbaru, masyarakat Belanda mendoakan timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 gara-gara Nathan Chuaon. Hal itu dapat dilihat di postingan klub Eredivisie SC Heerenveen. Saat itu Heerenveen menyinggung Nathan Chuaon yang sedang berjuang membela timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024. Dalam postingan tersebutlah beberapa netizen Belanda menyadari bahwa banyak pesepak bola negara mereka yang memilih membela timnas Indonesia. Meski para pemain berdarah Belanda itu memilih membela negara lain, hebatnya masyarakat negeri kincir angin tersebut tetap menghormati keputusan mereka. Bahkan ada yang mendoakan dengan hadirnya para pemain naturalisasi berdarah Belanda, timnas Indonesia bisa menembus Piala Dunia 2026 yang nantinya akan digelar di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat tersebut. Mereka para pemain naturalisasi timnas Indonesia gagal menembus timnas Belanda, tetapi mereka tetap keren memilih mewakili negara Anda, bunyi salah satu komentar warga Belanda di Instagram SC Heerenveen. Bakal lebih baik jika mereka timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia, sahut netizen Belanda lainnya. Vietnam, Filipina, Malaysia copy-paste Indonesia. Menjelang persiapan menghadapi Piala AFF 2024, tim-tim ASEAN dipusingkan dengan pemain dan dikema dengan target masing-masing. Namun tidak dengan Indonesia, Piala AFF bukan target Shin Tae-yong, jadi PSSI pun bisa membantu perancangan skuad timnas B. Hal itu ternyata menarik minat negara-negara ASEAN lainnya. Setelah ditiru Vietnam dan Filipina, cara timnas Indonesia juga bakal ditiru Malaysia. Bang ingin copy-paste cara timnas Indonesia, Malaysia akan mencoba menurunkan pemain muda di Piala AFF 2024. Seperti yang diketahui, timnas Indonesia memang tak menjadikan Piala AFF sebagai target utamanya, meski belum pernah juara. Finish sebagai runner-up sebanyak 6 kali menjadi catatan terbaik timnas Indonesia saat tampil di Piala AFF. Berkaca dari timnas Indonesia, pengamat sepak bola Malaysia Datuk Richard Schulz ingin anak asuh Kim Pen-gon menjadikan Piala AFF 2024 sebagai tantangan untuk menambah jumlah pemain. Ini berkah tersembunyi bagi Malaysia. Ini kesempatan Pen-gon mencari pemain baru untuk Piala AFF. Kami tidak bisa selalu bergantung pada pemain inti yang sama karena masalah performa dan usia mereka, kata Richard, dikutip dari media Malaysia, NST. Kami perlu memiliki sejumlah besar pemain untuk tim nasional. Piala AFF adalah peluang bagus untuk memperluas jumlah pemain, namun pada saat yang sama, kita tidak bisa membandingkan apel dengan jeruk dalam hal kualitas pemain. Para pendatang baru mempunyai tugas besar yang harus diisi, ucap pengamat sepak bola Malaysia itu. Tanda-tanda Jordi Amat. Jordi Amat menghadapi pesaing baru di timnas Indonesia dengan level permainan lebih tinggi dibanding dirinya. Terakhir kali Jordi Amat membela timnas Indonesia, Jay Itzes belum tersedia untuk tim Merah Putih. Penampakan terakhir Amat di tim Garuda terjadi di Piala Asia 2023 saat ia membawa Merah Putih berkibar hingga 16 besar. Amat menjadi andalan di lini belakang dengan tanda-tanda penurunan level. Pada laga ketiga melawan Jepang, ia melakukan kehilafan pada menit awal dengan menjatuhkan Ayase Ueda di dalam kotak penalti. Tak berhenti di situ, tanda-tanda penurunan Amat juga sudah terlihat sejak pertandingan awal kualifikasi Piala Dunia 2026. Pada laga pertama melawan Irak, ia mencetak gol bunuh diri ke gawang Nado Argawinata. Dengan usia 32 tahun, ia juga melewati rentang usia pemain yang biasanya dipanggil Shin Tae-yong. Dua laga melawan Vietnam pun menjadi panggung bagi Itzes untuk unjuk kebolehan. Itzes menyumbang 2 chance dan 1 gol dalam 2 laga berakhir 1-0 dan 3-0 atas Vietnam. Itzes membawa performa level tinggi dari seri B yang sulit disamai back line di skuad Garuda. Back berusia 23 tahun itu juga sedang bersaing di jalur promosi Liga Italia, sehingga berpotensi tampil di seri A musim depan. Nasib Pratama Arhan. Back kiri timnas Indonesia, Pratama Arhan hingga kini belum juga menjalani debutnya di Suwon FC. Pelatih Kim Eun-jung pun mencoba menjelaskan alasan belum tampilnya Arhan di timnya. Kim Eun-jung,
mengungkapkan bahwa Pratama Arhan hampir saja mencatatkan penampilan perdananya pada beberapa waktu lalu. Namun ia dipanggil ke Timnas Indonesia U23 untuk Piala Asia U23 2024 dan babak playoff Olimpiade Paris 2024. Pratama Arhan dalam kondisi baik sebelum dipanggil ke Timnas Indonesia U23 pada April-Mei 2024. Jika dia tidak dipanggil saat itu, mungkin dia sudah bisa bermain, jelas Kim Eun-jung dinukil dari media Korea Selatan, Jo Ong-bo. Pratama Arhan juga kelelahan setelah banyak bermain dengan Timnas Indonesia U23. Sangat dia sayangkan bahwa situasi pemanggilan ke Timnas terjadi ketika dia dipertimbangkan untuk bermain, katanya. Perwakilan dari Suwon FC yang namanya tidak diungkap Jong Bo-oh menjelaskan bahwa performa konsisten dari Park Cheol-woo di posisi fullback kiri membuat celah Pratama Arhan untuk bermain juga makin tipis.